Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 6B Akuntansi Syariah. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai uji autokorelasi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rasti, yang kedua ada Celia Umi, yang ketiga ada Silpa, yang terakhir Muhammad Defri Akbar. Yang pertama, materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai eViews. eViews atau Econometric Views adalah software pengelolaan data yang menawarkan akses statistik yang kuat terhadap berbagai bidang seperti peneliti di bidang akademis, perusahaan, instansi, pemerintah, bahkan siswa sekalipun. Uji autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode plus dengan kesalahan pada periode plus minus 1 ataupun sebelumnya. Penyebab munculnya masalah autokorelasi. Yang pertama, adanya kelembaman atau inersia. Yang kedua, bias spesifikasi, model kasus variabel yang tidak dimasukkan. Yang ketiga, adanya fenomena laba-laba atau cobweb phenomenon. Yang keempat, ada manipulasi data. Yang kelima, adanya kelembaman waktu. Dan yang terakhir, jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Selanjutnya, deteksi masalah autokorelasi. Dibagi dua. Yang pertama, metode Durbin-Watson atau DW test. Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 atau first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel yang lag di antara variabel bebas atau independen. Durbin-Watson atau DW test juga digunakan untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai di statistik. Jika nilai Durbin-Watson di antara minus 2 sampai plus 2, berarti tidak ada autokorelasi. Deteksi masalah autokorelasi yang kedua, metode Burchard-Prey. Uji Burchard-Prey disebut juga dengan uji Lagrange Multiplier atau LM test. Uji autokorelasi dengan LM test terutama digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi. Pengujian Burchard-Prey dilakukan dengan meregresi variabel pengganggu menggunakan autoregresif secara simultan sama dengan 0, menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada setiap order. Uji Lagrange Multiplier atau LM test. Pertama, kita klik file, lalu new work file. Selanjutnya, frekuensi kita ubah menjadi bulan atau monthly. Start date kita isi tahun 2018 dan end date kita isi tahun 2021. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita akan mengisi data kita yaitu dengan menekan quick empty group. Selanjutnya kita akan copy data kita dari Excel menuju eViews. Jika sudah tercopy, maka pastekan di eViews. Jika sudah, maka klik X dan tekan Yes. Selanjutnya, tekan CTRL di keyboard di variabel Y, lalu X1, X2, X3, dan X4, lalu tekan kanan dan pilih menu Open. Selanjutnya, as equation, pindahkan konstanta ke sebelah variabel dependent atau Y. Jika sudah, klik OK. Ini adalah output regresi, yaitu residual diagnostic, serial correlation, lalu klik OK. Ini adalah tampilan dari output autokorelasi. Selanjutnya kita akan membaca kriteria.
Jika nilai probability OBS R² kecil dari 0,05, maka berkesimpulan asumsi uji autokorelasi tidak terpenuhi. Jika nilai probability OBS R² besar dari 0,05, maka berkesimpulan asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan kembali ke EViews. Probability C² 2 adalah 0,000, maka pengujian autokorelasi tidak terpenuhi karena kecil dari 0,05. Selanjutnya, apabila mendapatkan hasil terjadi gejala autokorelasi, bisa dilakukan metode penyembuhan dengan cara melakukan transformasi First-Different. Kita akan melakukan penyembuhan. Selanjutnya, tekan menu Estimate, tambahkan huruf D di setiap variabel. D buka kurung, Y tutup kurung. Lakukan hal yang sama terhadap variabel X1, X2, dan X3 dan X4. Jika sudah, klik OK. Ini adalah output regresi hasil dari transformasi data. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian autokorelasi, yaitu residual diagnostic, serial correlation LM test, lalu klik OK. Ini adalah hasil dari uji autokorelasi setelah dilakukan transformasi data. Selanjutnya, jika nilai probability OBS R² besar dari 0,05, maka berkesimpulan asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi. Uji autokorelasi probability C² adalah 0,2329, yang artinya uji autokorelasi sudah terpenuhi. Baiklah, saya akan mempraktekkan uji autokorelasi dengan menggunakan metode Durbin-Watson. Langkah pertama, pilih File, pilih New, lalu pilih Log File. Frekuensinya annual kita ganti dengan quarterly. Kenapa diganti dengan quarterly? Karena data yang diinput merupakan data kuartalan. Start date-nya bisa diisi 2013. End date-nya bisa diisi 2020. Lalu pilih OK. Langkah selanjutnya, pilih Quick, pilih Empty Group. Maka muncullah tampilan seperti ini. Untuk data yang ada di Excel ini, kita copy. Dan pastekan di tampilan ini. Lalu closekan. Selanjutnya, melakukan estimasi model. Caranya, pilih variabel Y atau variabel dependent, pilih variabel X1, pilih variabel X2, klik kanan, pilih Open, lalu pilih As Equation. Untuk konstantanya, kita pindahkan di antara variabel dependent dan variabel independent. Lalu pilih OK. Maka muncullah output regresi. Bisa dilihat di Durbin-Watson Stat
dengan nilai 1,745972. Nilai ini merupakan nilai Durbin-Watson dalam uji autokorelasi. Sebelum menganalisis, kita lihat kriteria pengujian uji autokorelasi Durbin-Watson. Jika nilai dW atau Durbin-Watson lebih kecil dari nilai dL atau nilai dW lebih besar dari nilai 4 dikurangi dL, maka terjadi autokorelasi. Jika nilai dU lebih kecil dari nilai dW, nilai dW lebih kecil dari nilai 4 dikurangi dU, maka tidak terjadi autokorelasi. Jika nilai dL lebih kecil dari nilai dW lebih kecil dari nilai dU, atau nilai 4 dikurangi dU lebih kecil dari nilai dW lebih kecil dari nilai 4 dikurangi dL, maka tidak ada keputusan. Selanjutnya, kita melakukan analisis. Diketahui N atau jumlah data sebanyak 32. Bisa dilihat dari outputnya di included observation sebanyak 32. Variabel independennya ada 2 variabel. Maka berdasarkan tabel acuan Durbin-Watson dengan alfa 5%, mendapatkan hasil sebagai berikut. Nilai DL 1,3093, nilai 4 dikurangi DL 2,6907, nilai DU 1,5736, nilai 4 dikurangi DU 2,4264, dan nilai DW atau Durbin-Watson 1,7459. Nilai DL dan DU ini diperoleh dari tabel acuan Durbin-Watson dengan alfa 5%. Bisa dilihat tabel ini. N. Jumlah datanya sebanyak 32. Lalu kita pilih K2. K ini merupakan jumlah variabel independen yang digunakan. Karena variabel independen yang digunakan sebanyak 2 variabel, maka yang dipilih K2. Bisa dilihat nilai DL-nya 1,3093 dan nilai DU 1,5736. Nah, untuk nilai 4 dikurangi DL ini diperoleh dari 4 dikurangi 1,3093, maka hasilnya 2,6907. Begitu juga dengan nilai 4 dikurangi DU. 4 dikurangi 1,5736, maka hasilnya 2,4264. Dan untuk nilai DW atau Durbin-Watson diperoleh dari output regresi, yaitu nilai Durbin-Watson stat. Selanjutnya, hasil uji autokorelasi Durbin-Watson. Bisa dilihat nilai DU
1,5736 ternyata lebih kecil dari nilai DW, yaitu 1,7459. Dan nilai DW ini juga lebih kecil dari nilai 4 dikurangi DU, yaitu 2,4264. Maka kesimpulannya, data tersebut tidak terjadi gejala autokorelasi atau lolos uji autokorelasi, dikarenakan nilai Durbin-Watson berada di antara nilai DU dan nilai 4 dikurangi DU. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.